Hai anak-anak, kami bertemu lagi dengan Ibu Junita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang teks eksposisi. Oke, teks eksposisi itu nanti berasal dari kata expose, artinya memberitakan disertai dengan analisis dan penjelasan. Pengertiannya bahwa teks eksposisi adalah karangan yang menyampaikan argumentasi dengan tujuan untuk meyakinkan orang lain. Dalam pengembangannya nanti, teks eksposisi dapat menggunakan satu, dia berupa fakta atau nanti benar-benar terjadi. Yang kedua berupa contoh-contoh. Yang ketiga berupa gagasan-gagasan penulis. Yang keempat pendapat para ahli. Yang kelima tabel, grafik, dan peta. Kemudian tujuan teks eksposisi nanti yang pertama nanti menjelaskan, memaparkan, menyampaikan informasi, mengajarkan, menerangkan suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian karena berkaitan dengan hal yang penting. Itu dia tujuan teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi nanti berisi uraian tentang pendapat, gagasan, atau keyakinan penulis terhadap suatu topik pada bidang tertentu. Kedua, uraiannya nanti bersifat objektif dan benar-benar bertujuan menambah pengetahuan pembaca tanpa dilatar belakangi maksud dan tujuan tertentu. Yang ketiga, dilengkapi penjelas tambahan seperti gambar, angka, grafik, statistik, atau bahkan sebagai ilustrasi. Yang keempat, menggali ide penulisan melalui proses analisis dan sintesis. Yang kelima, kalimat penutup ditandai dengan penegasan bukan berupa ajakan atau permintaan dukungan. Itulah dia ciri-ciri teks eksposisi. Kemudian kita lanjutkan ke struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi nanti ada judul. Judul itu berfungsi mengarahkan perhatian dan memaparkan isi teks secara singkat kepada pembaca. Judul juga nanti disebut sebagai kepala karangan. Contoh judulnya pendidikan karakter. Yang kedua, tesis ataupun nanti yang disebut dengan pembukaan. Pengertiannya paparan pernyataan atau gagasan penulis sesuai dengan topik yang dibahas ya. Paparan pernyataan atau gagasan penulis sesuai dengan topik yang dibahas. Contoh yang berupa tesis atau nanti pembukaan. Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, seseorang dapat mengenali jati dirinya sendiri. Jati diri tersebut tentu saja terbentuk dari karakter yang dimiliki seseorang itu sendiri. Melalui perubahan kurikulum, pemerintah juga ikut berperan dalam membentuk karakter anak didik. Pemerintah mengubah kurikulum satuan pendidikan yaitu KTSP ke kurikulum 2013. Perubahan ini mensyaratkan adanya pendidikan karakter dalam sistem pendidikan di Indonesia. Itu nanti berupa tesis ataupun pembukaan. Kemudian yang ketiga, argumen ya. Struktur teks eksposisi yang ketiga, argumen ataupun disebut nanti berupa isi. Berisi alasan pendukung untuk memperkuat pernyataan atau gagasan penulis. Penulis juga dapat menambahkan gambar, grafik, diagram, atau fakta berupa data statistik dari sumber terpercaya agar pembaca nanti memperoleh pengetahuan yang bermanfaat. Contohnya, pendidikan karakter merupakan pendidikan yang lebih mengutamakan kemampuan siswa secara personal atau pendidikan yang mencoba untuk menggali potensi diri dari seorang individu. Dalam hal ini siswa, pendidikan karakter ini penting akan menggali bakat-bakat tersembunyi yang dimiliki oleh siswa. Setiap siswa tentu saja memiliki bakat, potensi, dan kecerdasan di bidang yang tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, pendidikan karakter juga diharapkan mampu membekali siswa di masa yang akan datang terkait dengan masa depannya. Siswa harus memiliki keahlian dan skill khusus yang harus dimiliki di zaman globalisasi ini. Itulah dia contoh struktur teks eksposisi nanti yang berupa argumentasi ya. Kemudian yang keempat nanti berupa simpulan ataupun nanti penutup, yaitu menegaskan ulang atau intisari teks. Contohnya, pendidikan karakter merupakan bekal awal siswa di masa depan. Siswa harus memiliki sikap toleransi kepada sesamanya dan memiliki skill atau potensi diri yang dapat dibanggakan agar siswa sebagai penerus bangsa ini lebih siap menghadapi kemajuan zaman. Aturan nanti ada struktur teks eksposisi ya.
Ya, demikianlah penjelasan Ibu tentang teks eksposisi, yaitu pengertiannya, kemudian ciri-ciri, tujuannya, kemudian struktur teks eksposisi. Ya, Ibu harapkan anak kami boleh dapat mengerti dan memahaminya. Kalau misalnya tidak dimengerti, boleh nanti ditanyakan melalui WA. Oke, terima kasih.